di mana memang tujuan dari melihat bikin kaget. Padahal jadwal main sudah nanti malam. Tapi Indra Syafri malah bicara gini jelang lawan Filipina. Bos JDT geram dengan keputusan mundurnya Kim Pen-gon jadi pelatih Malaysia. Begini katanya. Calvin Verdon ungkap menakjubkan usai debut di Timnas Indonesia. Publik auto kaget dengarnya. Pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri angkat bicara soal laga pembuka ASEAN Cup U19 tahun 2024. Timnas U19 Indonesia bakal menghadapi Filipina pada Rabu 17 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, tim berjuluk Garuda Nusantara diprediksi bisa mengalahkan Filipina. Meski begitu, Indra Syafri tidak akan meremehkan kekuatan lawan di grup A. Timnas U19 Indonesia bakal fokus membenahi diri sendiri. Semua tim peserta grup A bagus, ada banyak perubahan pembinaan di setiap negara, ujar Indra Syafri. Jadi kami tidak akan menganggap remeh lawan. Kami tidak terlalu jauh mengomentari lawan, kami fokus pada tim sendiri. Tentu saja kami ingin menang, ujarnya. Soal kekuatan Filipina, Indra Syafri tidak bisa berkomentar terlalu banyak. Indra Syafri masih buta dengan kekuatan lawan. Pasalnya, semua negara di level kelompok usia bakal terus berubah setiap tahun. Saya harus jujur, saya tidak keluar dari hakikat untuk pembinaan sebagai pelatih usia muda, ujar Indra Syafri. Saya lebih cenderung memikirkan penyiapan generasi pemain Timnas Indonesia. Event per event itu wadah untuk mereka jadi lebih baik. Apalagi sekarang Piala Dunia U17 jadi tiap tahun. Berarti setiap tahun akan berganti generasi pemain di seluruh dunia, Asia dan Asia Tenggara. Sebab itu saya gak tahu persis tim Filipina sekarang. Berarti setiap tahun akan berganti generasi pemain di seluruh dunia, Asia dan Asia Tenggara. Sebab itu saya gak tahu persis tim Filipina sekarang. Indra Syafri dengan teguh memegang bahwa juara bukan target utama. Intinya untuk kita, saya pribadi, pemain-pemain yang kita siapkan ini, turnamen AFF ini, kita jadikan sebagai event pematangan untuk kualifikasi AFC, ujar Indra Syafri. Tentu setiap negara akan menyiapkan timnya secara baik. Memang filosofi pembinaan usia muda juara bukan jadi hal yang utama. Tapi kalau sudah berhadapan negara antar negara, filosofi itu tetap saya pahami, tapi gengsi negara itu juga harus dipertahankan, ujarnya. Ucapan Kim Pen-gon yang menolak menjelaskan alasannya mundur dari pelatih Malaysia karena berbahaya memicu kegeraman bos JDT. Tunku Ismail adalah figur yang sangat disegani dan dihormati di Malaysia, tidak hanya di dunia sepak bola, tetapi juga pemerintahan atau kesultanan negeri itu. Pemilik klub terkuat dan terkaya di Malaysia, Johor Darul Ta'zim, tempat bek Timnas Indonesia Jordi Amat bernaung. Itu langsung ikut bersuara tak lama setelah Kim Pen-gon menyatakan pengunduran dirinya sebagai pelatih kepala Timnas Malaysia. Dalam konferensi pers di Wisma Farm, Kelana Jaya, Selangor, Selasa 16/7/2024, Pen-gon didesak menjelaskan alasan pengunduran dirinya di tengah persiapan Timnas Malaysia karena masih terikat kontrak sampai Desember 2025. Alasan saya mundur hanya diketahui Presiden FAM, Datuk Hamidin Amin. Saya tak akan mengungkapkannya ke publik. Saya harap semua orang tetap berpikir positif dengan keputusan saya, ujarnya sebagaimana dikutip dari New Straits Times. Namun Tunku Ismail tidak senang terhadap cara pelatih dari Korea Selatan itu meninggalkan kursi pelatih Timnas Malaysia dengan menyembunyikan sesuatu.
Putra mahkota Johor tersebut mengatakan Pentagon seharusnya spesifik menjelaskan kenapa mundur. Apa susahnya? Ini membiarkan banyak yang bertanya apa yang dia maksud dengan mengatakan itu berbahaya. Fans, politisi, dan media tanyakan padanya apa yang dia maksud dengan berbahaya. Lebih spesifik dong. Takut ditembak? Takut diculik? Ditendang? Langsung saja, kata Tunku Ismail di akun resmi Twitter miliknya. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk bicara tentang pengalamannya bersama skuad Garuda. Verdonk mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia kemudian mendapatkan debut untuk mengisi posisi bek kiri saat Indonesia berhadapan dengan Filipina. Tampil selama 67 menit di lapangan, Verdonk bermain cukup solid pada laga tersebut. Pengalamannya di Eropa bersama NEC Nijmegen sukses dia tunjukkan. Calvin Verdonk menjelaskan dia mendapatkan sambutan yang cukup hangat. Meski baru pertama kali bergabung, supporter Indonesia memberikan dukungan penuh. Apalagi dia sudah menjadi bagian dari skuad Garuda yang membawa mimpi untuk terus berkembang. Di sana saya mengikuti semua sesi latihan dan satu pertandingan. Ketika Anda datang dari Eropa, mereka membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri dengan cepat. Anda merasakan dukungan dan mereka senang memiliki saya di sana. Saya pikir itu karena saya bermain bagus di NEC musim lalu, kata Calvin Verdonk dilansir dari laman Forza NEC. Pemain berusia 27 tahun ini mengakui bahwa proses komunikasi di dalam tim cukup lancar. Pasalnya, pemain skuad Garuda lancar bahasa Inggris dan hal ini membuat dia semakin mudah beradaptasi dengan tim. Anda dapat berbicara dengan semua orang. Mereka semua berbicara bahasa Inggris dengan baik, lanjutnya. Verdonk menambahkan selama di timnas dia memiliki teman yang cukup dekat. Ragnar Oratmangoen menjadi sosok yang membuat dirinya bisa cepat beradaptasi dengan atmosfer baru ini. Apalagi rekannya tersebut sudah dikenal cukup lama dan ini cukup menguntungkan. Saya sendiri sering bergaul dengan mantan pemain NEC Ragnar Oratmangoen, yang juga sudah saya kenal Ragnar lebih lama. Hal itu sangat membantu saya untuk merasa seperti di rumah sendiri, pungkasnya.